Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang FPB khusus untuk matematikanya ya. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang KPK, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan FPB. Nah, biasanya FPB ini dibarengi dengan mencari KPK juga. Contohnya kayak soal di bawah ini ya. Tentukan KPK dan FPB 8 dan 12. Nah, apa itu FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali dalam mencari faktor persekutuan terbesar dan KPK selalu dibarengi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 27 dan seterusnya ya, pokoknya bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal kayak gini ya. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Nah, Ibu langsung pakai tabel aja ya, karena menurut Ibu tabel mencari KPK dan FPB pakai tabel itu lebih mudah ya dibanding menggunakan pohon faktor. Nah, misalnya seperti ini ya. 8 dan 12. KPK-nya itu selalu di pinggir ya. Nah, 8 dan 12 ini kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima terkecil. Ini kan deretan bilangan prima. Nah, di antara bilangan prima ini mana yang paling kecil? Ya, otomatis adalah 2 ya. Jadi, kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Ya. 8 dibagi 2, berapa hasilnya? 4. Ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, 8 dan 12 ini kan bisa dibagi ya. Artinya bisa dibagi gimana maksudnya? Jadi kalau mereka berdua ini dibagi ada hasilnya. Seperti 8 dibagi 2 ada hasilnya adalah 4. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, kalau misalnya mereka berdua ini dibagi sama-sama ada hasilnya dua-duanya, itu kita lingkarin. Ya, kita lingkarin si bilangan primanya ini ya, kita lingkarin ya. Lanjut, kalau sudah kita lanjutkan lagi, kita masih bagi lagi. Jadi mereka berdua ini kita bagi terus sampai hasilnya adalah 1-1 ya. Nah, 4 sama 6 kita masih bagi lagi. Bagi berapa lagi? Nah, ini kan sama-sama bilangan genap ya. Kalau bilangan genap berarti masih dibagi dengan 2. Ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, ini juga bisa nih mereka berdua nih. 4 dibagi 2 hasilnya ada, yaitu 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi mereka berdua ada hasilnya nih kan, sama-sama bisa dibagi. Kalau bisa dibagi, si 2 ini dilingkarin lagi. Ya. Lanjut lagi. Kita masih bagi lagi. Ini ada 2, ini ada 3. Ya. 2 adalah bilangan genap, 3 bilangan bilangan ganjil. Nah, karena ada 2 di sini, biar si 2 ini habis, kita bagi lagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 2. Nah, 3 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Karena enggak ada perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 3, itu enggak ada. Karena 3 ini enggak bisa dibagi 2, si 3 ini tulis ulang aja. Diturunin, tulis ulang 3, tulis ulang lagi, tulis 3 lagi. Ya. Nah, karena yang bisa dibagi hanya 2 ya. Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 3 ini nggak bisa dibagi 2, jadi tidak dilingkari ya, tidak perlu dilingkari ya. Yang dilingkari kalau kedua-duanya bisa dibagi dan ada hasilnya. Jadi karena nggak bisa dibagi dua-duanya, hanya bisa dibagi 1, tidak perlu dilingkari. Nah, selanjutnya ini belum selesai juga, karena yang hasilnya 1 baru 2. Baru si 8 doang nih, hasilnya udah 1.
Tapi yang 12 hasilnya belum 1, masih ada sisa nih ya, masih ada 3. Nah, biar hasilnya jadi 1, gimana caranya? Kita bagi lagi, bagi dengan 3. 1 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa, hasilnya tetap ditulis 1. 3 bagi 3 bisa dibagi? Bisa. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sama ya. Karena yang bisa dibagi hanya angka 3, sedangkan angka 1 ini nggak bisa dibagi 3. 3 ini tidak perlu dilingkari. Nah, sekarang kita tinggal tentukan KPK-nya. KPK yang mana? KPK adalah yang ini semua, dari ujung atas ke ujung bawah. Kita kalikan semua. Ini KPK. Jadi KPK-nya adalah berapa aja nih? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, jadi semuanya, semua angkanya yang dari atas sampai bawah ini kita kali. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau dijadiin pangkat ya, 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Karena 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Karena 3-nya kan cuma 1 ya, 3 aja tulisnya ya. Nah, hasilnya berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 ya. 8 kali 3 berapa hasilnya? 24. Nih KPK-nya. Nah, sekarang FPB-nya yang mana? Nah, FPB karena tadi kita sudah melingkari bilangan prima yang dua-duanya bisa dibagi ya. Nih, yang dilingkarin ini adalah FPB-nya. Jadi FPB itu adalah bilangan prima yang dilingkarin. Yang dilingkarin angka berapa saja? Ya, angka 2 doang. 2 kali 2. 2 kali 2. Atau kalau dipangkatin, karena 2-nya ini ada 2, jadi 2 pangkat 2. Sama dengan berapa? 2 pangkat 2, yaitu 4. Ini FPB-nya. Nah, selanjutnya kita ini ada contoh soal kedua, sama aja ya, tapi angkanya lebih besar, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 24. Ya, caranya sama, pakai tabel. Ya, 20 di sini tulis 24, ada jauhan ya. Kita bagi dulu karena ini sama-sama bilangan prima, bilangan genap. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu bagi 2. 20 bagi 2 hasilnya 10. 24 bagi 2 hasilnya 12. Bisa dibagikan ya. Ini ada hasilnya, yang ini juga ada hasilnya. Berarti kita lingkarin. Ya, selanjutnya masih belum selesai nih. Kita bagi lagi. Ya, 10. Nah, ini kan sama-sama bilangan genap ya. Kita bagi lagi dengan 2, bilangan prima terkecil. Ya, 10 bagi 2 hasilnya 5. 12 bagi 2 hasilnya 6. Ya, bisa dibagi juga nih. Karena bisa dibagi, kita lingkarin lagi. Ya. Sekarang lanjut lagi. Nah, kita bagi lagi. Ini ada bilangan ganjil, ini bilangan genap. Kita habisin dulu yang genapnya. Ya. Jadi dibagi berapa? Yaitu dibagi 2 lagi. Ya. 5 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena nggak ada perkalian 2 yang hasilnya 5. Jadi karena nggak bisa dibagi, kita tulis ulang. 5 juga tetap. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Ya, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini cuma 1 doang yang bisa dibagi, si 6 doang. 5 nggak bisa dibagi, jadi tidak perlu dilingkarin ya. Lanjut lagi. Nah, ini udah bilangan ganjil bilangan ganjil semua. Kalau udah bilangan ganjil, kita naik ke bilangan prima selanjutnya. Habis 2 berapa? Yaitu 3 ya. 5 bagi 3 bisa nggak bisa juga, tetap ditulis ulang 5. Jadi kalau nggak bisa, tinggal tulis ulang lagi aja, angkanya sama ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. Ya, udah selesai sampai sini. Si 24 udah hasilnya 1, tinggal si 20 nih hasilnya belum 1 nih. Ini biar 1 juga hasilnya dibagi berapa? Dibagi 5. 5 bagi 5
1 bagi 5 1 ya, karena yang bisa dibagi cuma 5 sedangkan 1 nggak bisa, jadi juga tidak perlu dilingkarin. Nah sekarang kita tinggal tentukan nih KPK nya berapa ya. Tadi kan KPK udah bilang kan, yang dari ujung atas ini sampai ujung bawah ini adalah KPK ya. KPK tadi udah ibu jelasin ya, KPK itu dari angka atas paling atas sampai angka paling bawah, pokoknya semuanya nih ya, ini adalah KPK. Jadi KPK nya itu berapa aja angkanya? 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah kalau dibikin pangkat, 2-nya ini ada berapa? 3 ya, 1 2 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Nah tinggal hasilnya berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 berapa? 24, 24 kali 5, 24 kali 5 hasilnya adalah 120 ya. Lanjut sekarang FPB nya. FPB nya berapa? Ya tadi yang dilingkarin doang nih, yang dilingkarin cuma 2 angka doang, yaitu 2 kali 2 hasilnya ya. Kalau dipangkatin jadi berapa? 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Selesai deh.